Di tengah dinamika kesehatan yang terus berubah, perawat memegang peranan penting sebagai garda terdepan untuk memberikan pelayanan yang berempati dan profesional. Tantangan global sekarang semakin kompleks, menuntut setiap perawat tidak hanya mempunyai kompetensi klinis, tetapi juga mempunyai etikat-etikat untuk mempertahankan martabat profesi. Disinilah pentingnya membangun kesadaran nilai-nilai etik yang menjadi pondasi sebagai pelayanan keperawatan. Itulah topik yang akan saya bahas kali ini. Selamat pagi, salam sejahtera. Perkenalkan, saya Sophie Novia Ardiani. Salam kenal semuanya. Yang pertama yang saya akan bahas adalah mengenai latar belakang dan tujuan dilakukannya observasi ini. Latar belakang pada observasi ini adalah untuk mengobservasi poster-poster yang ada di lingkungan rumah sakit, khususnya Rumah Sakit Muhammadiyah Bandung Selatan, secara visual yang efektif untuk menanamkan nilai etiket-etiket dalam keperawatan. Masalah utama terletak pada penerapan pemahaman akademis dan praktiknya di lapangan. Banyak mahasiswa maupun sivitas rumah sakit yang memahami secara konsep namun tidak menerapkannya secara praktik. Sebagai fenomena yang sering terjadi mengenai pelanggaran kerahasiaan pasien, komunikasi yang tidak efektif, pelanggaran cita profesional, berikut merupakan pelanggaran-pelanggaran yang melanggar etika keperawatan. Selain itu, masih minimnya pengingat visual di area rumah sakit seperti poster, banner. Terkadang poster tersebut terlihat kurang menarik atau tidak diperbaharui setiap tahunnya dan tidak relevan dengan perkembangan global dalam praktik keperawatan. Maka dari itu, untuk mengatasi permasalahan tersebut dibutuhkan pendekatan yang lebih strategis dan inovatif dalam perancangan serta implementasi edukasi visual di lingkungan praktik keperawatan. Poster sebaiknya dirancang secara interaktif dan konseptual, tidak hanya berisi tentang larangan atau ajakan, tetapi juga menampilkan ilustrasi seperti kutipan efektif, bahkan bisa dicantumkan kode QR untuk menghubungkan teori dan kondisi nyata di lapangan. Kemudian, metode yang saya gunakan yaitu metode observasinya dilakukan di ruangan praktik ataupun di lingkungan Rumah Sakit Muhammadiyah Bandung Selatan dengan fokus pada poster yang relevan dengan nilai-nilai etik keperawatan. Pendekatan ini melibatkan dokumentasi visual, deskripsi isi, dan analisis kualitatif untuk menghubungkan poster dengan konsep teoritis. Metode yang pertama yaitu persiapan observasi. Tahap ini dimulai dengan mengidentifikasi di ruangan praktik maupun di lingkungan sekitar Rumah Sakit Muhammadiyah Bandung Selatan yang biasanya memiliki poster edukasi keperawatan. Kemudian, yang kedua, saya lakukan dokumentasi pada poster-poster yang terdapat pada lingkungan praktik di Rumah Sakit Muhammadiyah Bandung Selatan. Kemudian, setelah diidentifikasi di ruangan praktik, kemudian kita lakukan dokumentasi setiap poster yang kita temukan. Setelah didokumentasikan, kita identifikasi bagian yang krusialnya. Apakah poster ini berkaitan dengan nilai-nilai etiket dalam keperawatan atau tidak? Kemudian, apabila berkaitan dengan etiket, kita lakukan analisa dan sintetis. Kita lihat kekuatan dari poster ini seperti apa, kelemahannya seperti apa, apakah ada wawasan baru pada poster ini, dan apa keterbatasan pada poster yang sudah kita identifikasi. Setelah saya melakukan identifikasi di Rumah Sakit Muhammadiyah Bandung Selatan, saya menemukan satu poster atau banner besar di dekat ruangan rawat inap Rumah Sakit Muhammadiyah Bandung Selatan, yaitu mengenai poster etika batuk dan bersin. Poster ini merupakan media edukasi publik yang efektif untuk mencegah penularan penyakit atau penularan infeksi. Desainnya informatif, visualnya menarik, namun sudah sesuai standar global. Namun dari sisi komunikasi aksesibilitas masih terdapat beberapa hal yang bisa ditingkatkan. Etika terkait perilaku batuk di lingkungan rumah sakit termasuk dalam prinsip etika manual efisien, yaitu tidak merugikan dan tidak membahayakan pasien lain mengenai penyebaran penyakit, dan berkaitan juga dengan prinsip etika beneficient, yaitu berbuat baik dan jaga kenyamanan dan keselamatan pasien yang lainnya di area rumah sakit. Dalam konteks materi etika, ini termasuk pada pengantar etik, yaitu etika profesi dan perilaku profesional pada keperawatan. Seorang perawat jika menerapkan etika batuk di area rumah sakit seperti menutup mulut, atau menggunakan masker, ataupun menjaga jarak batuk dengan orang lain, itu merupakan tanggung jawab moral sebagai seorang perawat. Kemudian, saya mengidentifikasi kekuatan pada poster tersebut, yaitu yang pertama, pendekatan berbasis dan berstandar global, yaitu di dalam poster itu sesuai dengan Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO mengenai etika batuk dan bersin.
Ini menunjukkan bahwa rumah sakit berkomitmen pada praktik medis yang berbasis bukti dan mematuhi standar internasional yang meningkatkan kredibilitas institusi. Kemudian, kekuatan yang kedua, desain visual yang sangat efektif. Penggunaan ilustrasi foto nyata membuat instruksi lebih mudah dipahami dan diikuti. Foto-foto tersebut menunjukkan orang-orang di berbagai usia seperti anak-anak, dewasa, remaja yang membantu audiens merasa terwakili dan melihat diri mereka sendiri dalam situasi tersebut. Ini adalah teknik persuasif yang kuat. Kemudian, kekuatan yang ketiga adalah struktur yang jelas dan mudah diikuti. Urutan nomor 1 sampai 5, maka dari itu sebagai pengunjung maupun sivitas rumah sakit tidak akan kebingungan untuk mengikuti arahan dari banner tersebut. Selanjutnya, penyampaian pesan yang lengkap. Pada banner tersebut tidak hanya memberitahu apa yang harus dilakukan, tetapi juga bagaimana. Selanjutnya, kekuatan yang lainnya adalah integrasi dengan identitas institusi. Institusi mencantumkan logo di dalam banner tersebut, yaitu logo Rumah Sakit Muhammadiyah Bandung Selatan di bagian bawah banner untuk memperkuat branding dan memberikan saluran bagi pengunjung untuk mencari informasi lebih lanjut, bahkan setelah mereka meninggalkan rumah sakit. Kemudian, untuk kelemahannya, yang pertama, tidak ada versi untuk anak-anak, meskipun di situ dicantumkan untuk dewasa, remaja, anak-anak, tetapi bahasa yang digunakan dalam banner tersebut masih terlihat formal. Kemudian, kelemahan selanjutnya yaitu kurangnya elemen interaktif. Kita bisa tambahkan kode QR pada banner tersebut agar membantu kita sebagai pengunjung maupun sivitas rumah sakit untuk secara visual melihat dan mempraktikkannya, tidak hanya membaca secara subjektif, namun kita bisa melihat secara nyata bagaimana implementasi visualnya mengenai etika batuk dan bersin. Kemudian, untuk wawasan baru dan rekomendasinya, yang pertama, banner ini bisa ditempatkan di tempat yang ramai seperti poli, yang banyak pasien pengunjung rumah sakit yang berdatangan, agar banner ini lebih terlihat dan lebih banyak yang mengimplementasikannya. Kemudian yang kedua, yang tadi saya sebutkan, bahwa tambahkan kode QR pada banner untuk menambahkan interaksi kita sebagai pengunjung maupun sivitas rumah sakit terhadap banner tersebut. Tidak hanya kita melihat secara objektif tulisan, namun kita dapat melihat secara nyata implementasi bagaimana etika batuk dengan etika bersin di rumah sakit atau sesuai dengan standar global yaitu WHO. Dapat saya simpulkan dari observasi yang saya lakukan, yaitu agar menyeimbangkan antara teori akademik dengan penerapannya, agar kita menanamkan tanggung jawab moral kita sebagai seorang perawat dan menanamkan nilai-nilai etika keperawatan, agar kita menjadi perawat profesional dan bertujuan untuk meningkatkan pelayanan di area rumah sakit Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila banyak kesalahan dalam perkataan, dalam perbuatan maupun gestur tubuh. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Selamat pagi. Salam sejahtera bagi kita semua.